Hey guys, welcome to Daily Screen. So di video kali ini kita akan update berita terbaru terkait Marvel, terutama untuk series What If, dimana tadi malam Marvel Entertainment ini sudah merilis beberapa TV spot ataupun penggalan klip dari series What If ini yang akan tayang nantinya di 11 Agustus tentu saja di Disney Plus Hotstar. Tapi sebelum kita reaction dan juga membedah lebih jauh lagi untuk teaser terbaru dari What If, mari sebelum itu kita akan update berita terbaru dari Spider-Man No Way Home. Lagi-lagi di setiap video kita akan berikan sedikit cuplikan tentang Spider-Man No Way Home. Ini menandakan kalau kita benar-benar menunggu trailer dari Spider-Man ketiga Tom Holland ini. Dan yang pertama, yang terbaru, yang paling baru di sini adalah berita terkait Kirsten Dunst dan juga Deborah ini dikabarkan hadir di Los Angeles, di mana di Los Angeles ini merupakan lokasi dari syuting Spider-Man ketiga ataupun Spider-Man No Way Home. Terhitung sejak kemarin berita ini cukup menghebohkan dari jagat Marvel fans karena memang di sini kita melihat Kirsten Dunst dan juga seorang wanita yang diduga Deborah ini sedang berjalan kaki di jalanan Los Angeles, dan di sini mereka menduga bahwa ini tentu saja untuk syuting No Way Home, yang kita tahu kalau Spider-Man No Way Home ini sedang melakukan reshooting ataupun syuting ulang beberapa adegan yang kemungkinan kita duga ini ada beberapa hal yang mungkin ditambahkan, kemungkinan untuk menjelajah multiverse yang lebih dalam lagi. Atau justru jangan-jangan John Watts selama ini tidak menerapkan multiverse, tapi dengan adanya ending Loki yang sangat membagongkan ini, justru Kevin Feige berinisiatif untuk melakukan syuting ulang untuk memberikan elemen multiverse. Tapi memang sepertinya tidak mungkin karena memang kita tahu sendiri kalau Marvel Studio ini sangat prepare dalam membangun cerita film-film mereka. Tidak mungkin secara serta-merta mereka membangun cerita tiba-tiba ada yang kurang langsung ditambahin multiverse dan sebagainya. Kemungkinan ada beberapa adegan yang membutuhkan karakter-karakter lain dan sebagainya, makanya mereka melakukan reshooting. Dan makanya Spider-Man ataupun trailer dari Spider-Man No Way Home ini belum juga muncul sampai sekarang karena memang mereka masih melakukan proses syuting guys. Jadi seperti itu ya kurang lebih kemungkinan ya guys ya. Tapi memang kita balik lagi terkait foto antara Kirsten Dunst dan juga Deborah yang sedang berjalan ini, memang sudah dikonfirmasi kalau di sini ternyata wanita yang di samping Kirsten Dunst ini bukan Deborah. Deborah sendiri sudah menyangkal kalau itu bukan dia. Jadi ya kita sedikit curiga kalau memang apakah benar Kirsten Dunst ini datang ke Los Angeles untuk syuting dari Spider-Man No Way Home, atau justru memang Deborahnya yang tidak diajak oleh Marvel Studio, justru hanya mengajak Kirsten Dunst dan juga yang lainnya. Selain berita Kirsten Dunst yang memerankan Mary Jane di Spider-Man yang pertama sedang berada di Los Angeles, kita juga mendapatkan sebuah rumor kabarnya memang Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire ini sedang menuju ke Los Angeles guna untuk melakukan syuting Spider-Man No Way Home. Tapi jelas itu hanya rumor, dan tentu itu merupakan harapan terbesar kita kalau mereka benar-benar akan hadir di Spider-Man No Way Home. Lagi-lagi itu memang hanya harapan besar kita, semoga saja Spider-Man No Way Home ini benar-benar akan memunculkan multiverse, berhubung memang Marvel sekarang sudah menjadi Marvel Cinematic Multiverse. So itulah sekilas update terbaru terkait berita dari Spider-Man No Way Home. Kenapa trailernya belum juga muncul? Karena memang sekarang John Watts dan teman-teman sedang melakukan proses syuting untuk Spider-Man ketiga dari Tom Holland ini guys. Mohon bersabar. Semoga saja 3 bulan ataupun 2 bulan sebelum filmnya dirilis baru akan kita bisa menikmati trailer dari Spider-Man No Way Home. Dan sekarang mari kita kembali ke layar dan kita ke inti dari video ini, yaitu untuk menanggapi beberapa teaser ataupun TV spot terbaru dari series What If yang akan menggantikan series Loki sebelumnya. Mungkin buat teman-teman yang baru datang ke channel ini dan tidak mengerti tentang alur cerita What If dan sebagainya, silahkan kalian tonton video sebelumnya dari Daily Screen yang sudah nge-breakdown teaser ataupun trailer pertama dari What If. Kalau kalian sudah nonton video itu, jelas kalian akan mengerti semua bagaimana jalan cerita dari series What If ini. Tapi sekarang kita langsung saja untuk menyaksikan 2 klip terbaru yang diberikan oleh Marvel malam tadi, yang berjudul Steve Official Clip dan juga What is What If. Jadi di sini benar-benar sepertinya kita akan diperlihatkan beberapa rahasia dari What If. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan yang pertama, yaitu Steve Official Clip. Let's go. Oh, Peggy Carter, Super Soldier. Ini perang ke dunia kedua kayaknya. Steve. Wow. Steve. Now you owe me one. Wow.
on a second. She's friends with that Hydra Stomper? Hydra Stomper. Friends with them too. 11 Agustus. Oh, sangat cepat sekali ya video klipnya. Sekitar 0,40 detik. Tapi di sini pertama yang bisa kita simpulkan di sini kita melihat bagaimana kalau Peggy Carter ternyata adalah super soldier, bukannya malah Steve Rogers seperti yang ada di MCU di timeline utama. Jadi di sini kita melihat bagaimana sepertinya tampaknya upaya dari Peggy Carter sedang melawan tentara Nazi, dan secara tiba-tiba Steve Rogers juga muncul. Memang Steve Rogers di series What If ini dia hanyalah manusia krempeng biasa, tapi walaupun dia krempeng, dia ini ternyata tidak tinggal diam, dia juga punya andil. Ternyata dia memakai sebuah armor yang mirip seperti armor pertama dari buatan rancangan Howard Stark dan juga Tony Stark di sini. Di sini disebut dengan Hydra Stomper. Tidak tahu kenapa Hydra Stomper, apakah ini punya Hydra dan sebagainya, tapi kenapa Steve Rogers justru yang memakainya dan untuk bekerja sama dengan Peggy Carter. Kenapa? Ya lagi-lagi karena memang series ini what if, bagaimana jika. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi di timeline utama justru berbeda kejadiannya dengan yang terjadi di series what if atau di realitas alternatif ini guys. Nah, tepat di adegan ini ketika Peggy Carter sedang keluar dari lubang persembunyian mereka dan ingin mendatangi Steve Rogers, ini mengingatkan kita dengan adegan dari Wonder Woman yang pertama, di mana di sini kita melihat bagaimana Wonder Woman ini Diana Prince sedang ingin menjemput Steve Trevor. Jadi sama-sama Steve ya guys. Jadi cukup menarik di sini. Yang jelas Steve Rogers di sini sangat kita kangenkan akan hadir di What If, dan juga perlu kalian ketahui kalau Steve Rogers ataupun Chris Evans tidak mengisi suara dari Steve Rogers di What If, dan juga Tony Stark juga tidak mengisi suara untuk karakter Tony Stark di What If. Kita belum tahu siapa yang mengisi suaranya. Yang jelas semoga saja nanti ke depan tidak mengecewakan kita ya guys. Dan juga mungkin buat teman-teman yang menanyakan, Bang, untuk series What If ini berapa episode? Memang sejauh ini belum cukup jelas guys. Ada yang mengatakan kalau series What If ini akan berjumlah 9 episode yang akan tayang setiap minggunya. Ada lagi yang mengatakan kalau jumlah episode dari What If ini berjumlah 23 episode karena berlatar pada 23 film MCU selama ini, dan setiap filmnya ini akan memiliki realitas alternatif mereka sendiri yang akan hadir nanti di series What If ini. Tapi memang sejauh ini belum terlalu jelas. Yang kita harapkan sebenarnya berjumlah 23 episode karena setiap filmnya nantinya akan memiliki kisah yang berbeda. Misalnya Iron Man yang pertama nantinya gimana untuk versi What If-nya seperti ini. Kemudian untuk Spider-Man Far From Home mungkin akan berbentuk versi alternatifnya akan berbentuk seperti ini di series What If ini. Dan itu cukup menarik, dan kalau bisa setiap minggunya itu tayang sekitar 2 episode dan sebagainya. Jadi akan lebih menarik dan membuat kita benar-benar tidak kehabisan waktu menunggu setiap hari Jumat seperti biasanya guys. Sekarang mari kita beralih ke klip selanjutnya. Di sini ada judulnya What is What If. Jadi di sini kita melihat bagaimana thumbnailnya ini bergambar The Watcher, dan The Watcher sendiri kita ketahui dia akan menjadi narator untuk seluruh kejadian yang ada di series What If nanti. Jadi kalian akan sering mendengar suara The Watcher. Kita langsung saja untuk menyaksikan klip yang kedua. Let's go. Wih, keren. Oh, ini lanjutan dari series Loki, sumpah. In fact, there are more realities ini than yang you kita can harapin. possibly fathom. An infinite number of what ifs. Setiap cabangnya ada Jeffrey realitas Wright, and as the masing-masing. voice of the Watcher in Marvel's What If, I can see what few others can. The totality of the multiverse across all time and space. The stories you thought you knew are nothing like you remember. Familiar faces in unfamiliar roles. Yes. A captain Women aren't soldiers. Howard, get ready. Agent Carter! no one expected. Iya, kita nggak ekspektasi sama sekali. And foes who became friends. Wow, I did not see that coming. Oh, Disney Plus tentu. Dan untuk di video klip yang kedua ini benar-benar menarik dan memberikan kita banyak sekali pengetahuan baru. Di sini kita melihat bagaimana visual dari timeline bercabang, Secret Timeline yang akhirnya sekarang bercabang banyak sekali akibat ulah dari Sylvie dan juga Loki. Tapi sebenarnya memang sudah dijelaskan sebenarnya untuk
multiverse itu sendiri sebenarnya naturalnya itu memang bercabang dan tidak terbatas, tapi karena memang sosok Kang ataupun He Who Remains ini yang memberantas semua cabang itu, akhirnya terjadi satu cabang yang seperti kita ketahui di series Loki. Nah sekarang justru setelah kejadian dari series Loki ini udah kembali ke sifat naturalnya dari multiverse sendiri karena memiliki alternatif lainnya dan sebagainya. Mungkin ada dari teman-teman yang tidak tahu apa sih itu multiverse, silahkan kalian tonton lagi video kita sebelumnya yang sudah kita upload yang mungkin cukup berat, yang kita sudah membahas tentang multiverse, gambaran multiverse, bagaimana multiverse itu menurut para ahli dan sebagainya. Silakan kalian tonton di video sebelumnya. Tapi sekarang mari kita kembali ke klip yang dijelaskan oleh The Watcher ini. Di sini kita melihat secara gamblang bagaimana sebuah realitas alternatif yang nantinya akan terjadi di series What If. Tuh, di sini kita melihat bagaimana beberapa kisah-kisah alternatif yang terjadi yang dilahirkan bersumber dari kejadian utama yang ada di Sacred Timeline ataupun di Marvel Cinematic Universe selama ini, di 23 film MCU selama ini guys. Dan ini menarik sekali. Dan kalau kita bisa melihat di sini ada Iron Man yang pertama tuh, Iron Man yang lagi makan donat. Bagaimana kisahnya di versi What If, apakah sama atau tidak? Yang jelas tidak akan sama guys. Dan di sini kita melihat ada series WandaVision dan sebagainya, akan terjadi kisah yang berbeda dari kisah utama, dan itu benar-benar membuat kita penasaran nantinya ke depannya bagaimana, terutama untuk kisah-kisah dari WandaVision, Spider-Man, Tony Stark dan sebagainya. Benar-benar membuat kita sangat penasaran, dan juga untuk menghormati Chadwick Boseman di sini juga dia mengisi suara untuk karakter dari T'Challa untuk terakhir kalinya sebelum ia memang meninggal di tahun lalu guys. Dan di adegan ini kita lagi-lagi diperlihatkan bagaimana seorang T'Challa menjadi Star-Lord, bukan Peter Quill. Di sini kita dibuat berandai-andai kalau ternyata di realitas ini ternyata Avengers tidak menculik Peter Quill, justru dia ini menculik seorang T'Challa yang merupakan anak dari Raja Wakanda. Kalau kita melihat sejauh ini ternyata T'Challa menjadi seorang Star-Lord, artinya yang akan menjadi Raja Wakanda nantinya adalah Eric Killmonger, karena memang kenapa dia bisa menjadi Raja Wakanda? Karena memang ditinggal oleh seorang T'Challa ke luar angkasa, akhirnya tempat untuk menjadi seorang penguasa Wakanda kosong dan tidak ada orang lain lagi selain dirinya yang harus menjadi Raja Wakanda dan melindungi daerah mereka. Dan juga sebelumnya kita juga diperlihatkan bagaimana Eric Killmonger menyelamatkan Tony Stark dari ledakan roket miliknya sendiri. Di sana juga kita akan melihat bagaimana Eric Killmonger akan berteman dengan Tony Stark dan akan membentuk sebuah sekutu ataupun aliansi ke depannya. Dan khusus untuk karakter Tony Stark di series What If ini, kita menduga kalau dia tidak akan berubah menjadi Iron Man seperti di timeline utama, tapi dia masih memiliki kekayaan yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, dan kemungkinan besar seorang Tony Stark inilah yang akan menciptakan Ultron yang tadinya dimaksudkan untuk membela kebaikan, perdamaian dan sebagainya. Tapi lagi-lagi Tony Stark salah, akhirnya Ultron lagi-lagi membuat kekacauan dan akhirnya menjadi villain utama nantinya kemungkinan besar di series What If ini. Jadi lagi-lagi Tony Stark masih memiliki kepintaran, kejeniusan dan sebagainya, tapi memang tidak menjadi seorang Iron Man. Yang jelas nantinya di setiap episode kita akan dituntun oleh seorang The Watcher, dan di sini kita dijelaskan secara gamblang bagaimana kejadian-kejadian yang ada di series What If ini. Dan selagi kita membuat video ini ada beberapa rumor yang mengatakan kalau apa yang terjadi di series Loki ini nantinya akan berpotensi juga akan menjadi live action yang akan hadir di timeline utama di MCU. Jadi pada intinya ada beberapa karakter yang ada di What If nantinya yang akan muncul di live action utama MCU, bisa jadi itu The Watcher ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita mencoba untuk berteori dan juga berharap, kita tentu saja berharap kalau sosok Eric Killmonger ini yang akan hadir ataupun dibuatkan versi live actionnya lagi untuk menjadi Raja Wakanda yang setelah ditinggalkan oleh Chadwick Boseman dan juga T'Challa. Nantinya bisa saja diceritakan kalau Eric Killmonger ini akan hadir dari alternatif lain berhubung memang multiverse sudah sah hadir di MCU, dan ternyata Eric ini hidup lagi hadir dari multiverse lain dan menggantikan Raja Wakanda, tentu saja T'Challa. Tentu itu merupakan teori kita dan sebenarnya itu adalah harapan besar kita kalau Eric Killmonger yang akan menggantikan T'Challa sebagai Raja Wakanda. Tapi terlepas dari semua itu, memang jelas kita serahkan saja kepada Marvel bagaimana mereka membawa kisah-kisah yang ada di series What If ini. Yang jelas dengan versi animasi ini mereka akan bebas berkreasi sebebas-bebas mereka, semau-mau mereka, mau membuat seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Apalagi tema multiverse sudah dijabarkan di MCU, jelas mereka memiliki kebebasan apapun seperti yang ada di dalam komiknya. So sekarang yang bisa kita lakukan tentu saja menunggu series What If ini dirilis di 11 Agustus nanti, tinggal menghitung hari lagi dan nantinya akan kita bahas setiap minggunya terkait kisah-kisah yang dihadirkan di series What If ini. Nantikan terus hanya di channel ini guys.
Mungkin sampai di sini dulu reaksi dan juga tanggapan kita terkait beberapa klip yang diupload oleh Marvel Entertainment tadi malam terkait untuk series What If. Nantinya kita akan langsung membahas series What If ini di episode pertamanya guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Dahlia sekarang mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan jaga kesehatan kalian.